Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kembali kita dengan izin Allah dipertemukan walaupun dengan cara virtual dengan ayah dan bunda serta para santri yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah ana ditemani dengan Mudir Ustadz Hamzah dan juga Ketua Pondok Ustadz Abu Abdurrahman. Hari ini ingin menyampaikan hal-hal yang perlu diberitahukan kepada para orang tua santri dan juga para santri yang kami cintai. Pada tanggal 9 Jumadil Ula atau bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2020, pada saat itu kami menyampaikan beberapa maklumat kepada para orang tua santri, terutama tentang insyaallah akan dimulainya belajar tatap muka di Pondok Pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus yang kita cintai ini. Dan setelah diberitahukan kepada para orang tua santri, alhamdulillah kami mendapatkan begitu banyak respon positif dari para orang tua santri dan juga ada respon yang menanyakan beberapa hal kepada kami tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah kegiatan belajar mengajar dan juga daily activities, kegiatan sehari-hari di pondok pesantren kami. Dengan itu kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh orang tua santri yang sudah memberikan respon kepada kami, dan hari ini insyaallah kami ingin memberitahukan kembali kepada orang tua santri tentang rencana kami dalam rencana kegiatan belajar mengajar tatap muka di pondok pesantren yang kita cintai ini. Para orang tua santri dan juga santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tanggal 9 Jumadil Ula itu, kami menyampaikan bahwa insyaallah tanggal 10 Januari kami akan memulai menerima kedatangan para santri yang sudah sekian lama berlibur atau belajar daring di rumahnya masing-masing. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa kami mempunyai rencana pada saat itu dimulai dengan tanggal 10 Januari 2021 sampai tanggal 31 Januari 2021 setiap hari akan ada kedatangan santri. Dengan program seperti itu, alhamdulillah kami mendapatkan respon dan pertanyaan-pertanyaan dari para orang tua santri yang kami anggap itu adalah hal yang positif demi keselamatan kita bersama. Di antaranya adalah bagaimana dengan jumlah santri di tempat tidurnya, bagaimana dengan jumlah santri di tempat belajarnya, bagaimana dengan makannya, bagaimana dengan kegiatan di luar kegiatan belajar mengajarnya, bagaimana dengan sholat di masjidnya. Masya Allah, ana yakin pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah karena begitu besarnya semangat para orang tua santri agar putra-putrinya bisa belajar di pondok pesantren kami, tetapi dengan keselamatan yang tetap dijaga oleh kami semuanya. Pertanyaan itu kami sangat menghargai dan pertanyaan itu adalah benar-benar sangat mulia, dan mudah-mudahan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bisa menjembatani kami dalam rangka kami membuat keputusan terakhir untuk para santri tentang dimulainya program belajar mengajar tatap muka itu. Para orang tua santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah mendapatkan berbagai macam pertanyaan, maka kami maraton dengan para asatiz, para murabi, para murabiyah, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan terakhir sehingga kami bisa menyampaikan lagi kepada orang tua santri demi terselenggaranya pembelajaran tatap muka dengan konsep selamat, yaitu kita mengharapkan semua santri yang datang untuk belajar dan semua guru yang datang dan berada di pondok pesantren ini adalah untuk mengajar, tidak lantas kemudian
kita disibukkan dengan orang-orang yang sakit, atau kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu kita laksanakan, yaitu di luar yang kita rencanakan, kita justru mengurus masalah-masalah di luar belajar dan mengajar. Dengan alasan itulah, kami pada akhirnya sesudah beberapa kali melaksanakan musyawarah dengan para orang tua, dengan para asatidz, akhirnya kami memutuskan, dan mudah-mudahan ini adalah bagian daripada ikhtiar kita bersama demi keselamatan, mencari kemaslahatan, dan ikhtiar kita dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka agar kita bisa memberikan pendidikan, pembelajaran kepada para santri dengan efektif. Maka dengan alasan itu kami menyampaikan sekarang kepada para orang tua santri dan kepada para santri bahwasanya insyaallah bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tanggal 26 Jumadil Ula 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2021. Pada saat itu kami akan menerima kedatangan para santri, namun insya Allah pada saat itu kedatangan para santri hanya untuk kelas 9 dan kelas 7 saja. Jadwal siapa saja yang tanggal 10, siapa saja yang tanggal 11, 12, 13, kurang lebih sekitar 6 hari dibuat jadwal agar tidak menumpuk nanti di hari yang sama. Akan disampaikan insya Allah besok kepada para orang tua santri melalui WhatsApp-nya. Dan mohon para orang tua santri bisa mengikuti jadwal itu, baik tanggalnya ataupun jam kedatangannya. Sebagaimana Anda sampaikan sebelumnya, bahwasanya para orang tua santri hanya mengantar sampai gerbang saja, kemudian santrinya dibawa oleh para murabi-murabinya ke kamarnya, orang tua tidak mengikuti ke kamarnya, tetapi jika ada hubungan dengan kantor TU, jika Bapak Ibu mau melaksanakan infak atau apa saja yang berhubungan dengan keuangan, maka silakan sampai kantor depan saja untuk melaksanakan konsultasi atau apapun keperluannya di kantor depan. Sesudah itu tidak ada lagi pertemuan dengan para putra dan putrinya, karena para putra dan putrinya sudah dipisahkan di kamarnya masing-masing. Bismillah, ayah dan ibu tolong ikhlaskan jika kami membuat peraturan seperti ini demi keselamatan bersama. Insya Allah kelas 9 dan kelas 7 hanya 2 kelas. Maksudnya adalah tidak terlalu banyak yang nanti masuk ke pesantren, sehingga kami bisa mengatur di kelasnya dengan jumlah kurang lebih sekitar 18 orang di dalam kelas, dan juga di dalam kamarnya tidak terlalu menumpuk santri, paling sekitar 10-12 orang yang akan berada di dalam kamarnya masing-masing. Dan dengan hal itu, insya Allah ini bagian daripada ikhtiar kita untuk keselamatan dan kesehatan para santri dan juga para warga yang ada di pondok pesantren ini. Pertanyaan dari orang tua adalah berapa orang yang berada di kelas, berapa orang yang ada di kamarnya. Insya Allah terjawab bahwa kami sekarang sudah mengatur dengan sedemikian rupa demi menghindari tumpukan-tumpukan santri di dalam satu ruangan, baik dalam kelasnya ataupun di dalam kamarnya masing-masing. Insya Allah tidak akan menumpuk, tetap jaga jarak, dan mudah-mudahan ini adalah ikhtiar agar santri tetap dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Dan mohon doa dari para orang tua santri. Kegiatan belajar mengajar untuk kelas 9 dan kelas 7 yang offline atau in-person learning, tatap muka di dalam pesantren ini dilaksanakan dari mulai tanggal 26 Jumadil Ula 1442 sampai dengan tanggal 23 Rajab atau tanggal 7 Maret. Dari mulai tanggal 7 mulai ada kepulangan. Dan yang pulang tanggal 7 Maret atau tanggal 23 Rajab hanyalah kelas 7 saja.
Jadi kelas 7 belajar di sini kurang lebih sekitar 2 bulan. Sesudah itu pulang kembali dan dilanjutkan dengan belajar daring kembali di rumahnya masing-masing. Sedangkan kelas 9 kami sangat memprioritaskan karena kelas 9 adalah kelas terakhir di Sanawiyah dan kami tidak mau kelas 9 nanti keluar dari pondok pesantren kami dengan tidak membawa ilmu yang cukup. Kami mengharapkan kelas 9 dari mulai 10 Januari atau 26 Jumadil Ula tadi sampai 19 Ramadan tidak pulang, tetapi berada di pondok pesantren. Nah, pada saat nanti tanggal 7 Maret atau tanggal 23 Rajab, yang pulang hanyalah kelas 7 saja. Dan kelas 9 tetap berada di sini belajar in person learning, belajar tatap muka bersama-sama dengan kami. Kemudian, dari mulai tanggal 7 Maret, 8 Maret, 9 Maret, 10 Maret, mereka yang kelas 7 diberikan jadwal untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Sehingga jadwal pulang pun tidak sekaligus, tetapi dibuat berselang sehari dengan jumlah orang yang kita catat, kemudian kita jadwalkan agar tidak terjadi kerumunan atau penumpukan santri-santri di dalam satu tempat pada saat ada jadwal kepulangan. Kemudian untuk kelas 8 dan tajhijiyah, sekali lagi untuk kelas 8 dan tajhijiyah, insya Allah mulai tanggal 11 Maret atau 27 Rajab 1442 dimulai kedatangan untuk kelas 8 dan kelas tajhijiyah. Disitulah terjadi pembelajaran kelas 8, kelas 9, dan kelas tajhijiyah. Jumlah santrinya tidak terlalu banyak. Pada saat itu pun, di dalam kelasnya bisa tetap jaga jarak dengan jumlah kurang lebih sekitar 18 orang atau 20 orang. Di dalam kamarnya pun tetap dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, kurang lebih sekitar 10-12 orang. Maka insya Allah ini adalah ikhtiar kita demi keselamatan bersama, sehingga proses kegiatan belajar mengajar harus dibuat 2 termen seperti tadi. Termen ke-1 dari mulai tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 7 Maret. Kemudian termen kedua dari mulai tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 19 Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei insyaallah 2021. Masing-masing santri mendapatkan pembelajaran kurang lebih sekitar 2 bulan. Dan nanti insyaallah dari mulai tanggal 20 Ramadan sampai dengan tanggal 10 Syawal seperti biasa libur, dan tanggal 11 Syawal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu corona sudah tidak ada, Covid-19 sudah kembali pulang dan tidak ada lagi di negeri kita. Pada saat tanggal 11 Syawal insya Allah semua santri kelas tajhijiyah, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 berkumpul kembali mulai pembelajaran. Dan pembelajaran dari mulai tanggal 11 Syawal pada saat itu akan berakhir nanti sampai dengan akhir Juni 2021. Dan di awal Juli insya Allah kita mengadakan haflah imtihan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anda yakin jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan penuh kekhusyuan,
Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar corona ini, COVID-19 ini, wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke tempatnya dan tidak ada lagi di negeri kita semuanya, sehingga kita kembali bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, normal. Ayah, ibu, dan juga para santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Yakinkan dalam diri bahwa kita melangkahkan kaki dari rumahnya masing-masing adalah untuk mencari ilmu. Memohon kepada Allah agar kita diselamatkan, tetap disehatkan, dikuatkan, dan dimudahkan dalam mencari ilmu itu. Sehingga kita pun bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai ada kekhawatiran yang terlalu mendalam yang akan menimbulkan menurunnya imun. Tapi anak akan mengajak kepada seluruh santri dan juga kepada orang tua kita rileks dengan tidak menyepelekan, mengabaikan protokol kesehatan. Tetap protokol kesehatan harus kita laksanakan, tetap protokol kesehatan harus kita jaga, dan tetap kita harus melaksanakan immunity dengan berbagai macam cara, sehingga kekebalan tubuh kita dalam keadaan kuat, sehat, melawan COVID-19 insya Allah. Ana yakin dengan doa ayah dan ibu, semua santri insya Allah nanti yang berada di tempat, di pondok pesantren ini yang sedang belajar, insya Allah tetap dalam keadaan sehat, sehingga bisa pulang kembali dengan membawa ilmu yang cukup, dan bisa kembali bertemu dengan para orang tuanya, dengan perubahan akhlaknya, dengan perubahan yang ada di dalam keilmuannya, sehingga bisa menjadi bekal nanti baik hidup di dunia dan juga di akhirat kelak insya Allah. Akhirnya kami mohon doa dari semuanya dan mohon dukungan dari semuanya, dan mudah-mudahan para orang tua santri tetap dalam keadaan support kepada kami semuanya. Para orang tua santri, mudah-mudahan tidak ada satu orang pun yang kecewa dengan program yang tadi. Semata-mata tujuan kami hanyalah untuk keselamatan dan kemaslahatan santri, orang tua, dan para asatidz serta semua warga yang berada di pondok pesantren yang kita cintai ini. Demikian yang kami sampaikan. Selamat datang kepada seluruh santri, insyaallah tanggal 26 Jumadil Ula 1442 Hijriah atau 10 Januari 2021, dan mohon sekali lagi ikuti instruksi dari kami, ikuti jadwal yang insyaallah akan kami sampaikan, dan ikuti semua tata tertib yang kami buat. Syukran, jazakumullahu khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.